Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin bagi keluarga kami. Dan terima kasih untuk hari yang indah serta nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, kelalaian, ataupun perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga menimbulkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu dalam misa online atau misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan 13 dengan perikop orang Farisi meminta tanda. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu muncullah orang-orang Farisi dari bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para juara dalam bidang olahraga akhirnya bisa memetik buah indah dengan mencapai puncak prestasi karena diawali oleh latihan yang sungguh-sungguh. Meskipun berat dan seringkali menyakitkan, mereka melakukan pelatihan dengan sabar, tekun, dan disiplin. Itulah yang mengantar mereka pada prestasi gemilang. Ilustrasi ini mengantar kita pada hidup beriman kita. Berbagai kesulitan dan pencobaan merupakan ujian atas iman. Apakah kita setia dan tekun di dalamnya? Seorang beriman tidak mengutuki aneka percobaan yang ia hadapi, tetapi menghayatinya sebagai bagian dari proses hingga akhirnya menghasilkan buah yang matang. Orang Farisi yang menuntut tanda dari Yesus tidak mengikuti cara berpikir Yesus, karena mereka hanya ingin memuaskan dan membenarkan diri sendiri, sehingga apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak akan membawa efek positif dalam hidup mereka. Hal ini sama dengan orang-orang yang sudah berpikiran negatif terhadap usaha atau jasa atau penampilan atau cara kerja kita. Bagaimanapun penjelasan yang kita berikan, apapun kenyataan yang baik yang terjadi karena kita, namun dalam pandangan mereka semua itu salah dan tidak berguna. Oleh sebab itu, sikap Tuhan Yesus bisa jadi model bagi kita, yaitu dengan tidak memberikan tanda apapun kepada mereka, karena hal itu akan percuma. Saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga dalam setiap pencobaan kami tetap setia kepadamu hingga beroleh buah yang matang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.